Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 4 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Silahkan, Ibu Lina. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Selasa tanggal 4 Mei, berjudul, Ia Sangat Rajin. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 4, firman Tuhan, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Hidup Kristus mendemonstrasikan kepada semua orang muda bahwa suatu hidup yang rajin dan taat adalah menguntungkan untuk pembentukan tabiat moral yang baik, prinsip yang teguh, kekuatan tujuan, pengetahuan yang sehat, dan pencapaian rohani yang tinggi. Kebanyakan orang muda dewasa ini memeliharakan suatu kesukaan kepada permainan yang merangsang, yang sebenarnya tidak baik untuk pencapaian yang tinggi dalam pembinaan mental dan untuk kekuatan jasmani. Pikiran tidak dipelihara dalam suatu keadaan yang tenang dan sehat untuk berpikir, melainkan kebanyakan waktu selalu di bawah rangsangan, pendeknya dimabukkan dengan permainan hiburan yang diidam-idamkan, yang membuatnya tidak dapat digunakan sebaik-baiknya, berpikir atau belajar. Orang muda yang tidak menyukai penghormatan terhadap orang tua mereka dan kesukaan untuk membuat mereka berguna, tidak dapat menggemari kesenangan yang sesungguhnya. Kesukaan kepada permainan yang sia-sia mengurangi kualitas pikiran dan melemahkan moral, sehingga banyak orang muda mempunyai hanya sedikit pengendalian diri dan prinsip yang teguh. Dalam hidupnya yang rajin, tidak ada saat-saat kemalasan untuk mengundang pencobaan. Tidak ada jam-jam yang tanpa tujuan membuka jalan untuk pergaulan yang merusakkan. Sedapat mungkin, ia menutup pintu kepada penggoda, baik keuntungan maupun kesenangan, pujian atau celaan tidak dapat membujuk dia untuk menyetujui suatu tindakan yang salah. Ia tidak mau bercacat, meskipun saat memegang alat-alat. Ia adalah seorang pekerja yang sempurna, sebagaimana ia sempurna dalam tabiat. Oleh teladannya sendiri, ia mengajarkan bahwa wajiblah kita rajin, agar pekerjaan kita dilaksanakan dengan tepat dan saksama, dan agar pekerjaan yang demikian itu terhormat. Latihan yang mengajar tangan supaya berguna dan mendidik orang-orang muda supaya memikul bagian mereka dalam beban hidup, memberikan kekuatan jasmani dan memperkembang segala kemampuan. Allah menetapkan pekerjaan itu sebagai suatu berkat, dan hanya pekerja yang rajin mendapat kemuliaan dan kesukaan hidup yang benar. Demikianlah baca renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Hidup rajin adalah pola hidup orang Yahudi. Kita baca dalam Sketches from the Life of Paul, halaman 100, paragraf pertama, yang menjelaskan, orang Ibrani telah diinstruksikan oleh Allah melalui hambanya Musa untuk mendidik anak-anak mereka pada kebiasaan yang rajin, bahwa orang-orang dengan demikian dituntut untuk memandang kelambanan sebagai dosa besar, dan anak-anak mereka semua diminta untuk mempelajari suatu keterampilan yang dengannya, jika perlu, mereka dapat memperoleh mata pencaharian. Mereka yang lalai melakukan ini dianggap menyimpang dari instruksi Tuhan.
Dalam alamiahnya, bekerja dianggap meninggikan, dan anak-anak diajar untuk menggabungkan agama dan bisnis. Di zaman Kristus, orang Yahudi meskipun kaya, masih mengikuti kebiasaan kuno mereka. Dan inilah pola hidup Paulus. Dia punya keterampilan sehingga dapat menopang kehidupannya saat berada di Korintus. Dan memang sejak awal manusia diciptakan, rajin adalah pola hidup yang Allah ajarkan kepada manusia. Roh Nubuat menjelaskan dalam Special Testimonies on Education halaman 89 paragraf pertama yang berbunyi, Allah memberi Adam dan Hawa pekerjaan. Eden adalah sekolah untuk orang tua pertama kita, dan Allah adalah instruktur mereka. Mereka belajar bagaimana mengolah tanah dan merawat apa yang Tuhan telah tanam. Mereka tidak menganggap bekerja sebagai hal yang merendahkan, tetapi sebagai berkah yang besar. Sejak awal, Allah menciptakan manusia untuk bekerja, khususnya mengolah tanah dan merawat yang ditanam. Saat manusia jatuh dalam dosa, yang kena kutuk adalah tanah. Alkitab berkata dalam Kejadian 3 ayat 17-19 yang berbunyi, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi, saat manusia jatuh dalam dosa, yang terkutuk itu adalah tanah. Sebelum dan sesudah berdosa, kita tetap bekerja. Namun, setelah jatuh dalam dosa, kita bekerja dengan bersusah payah karena tanahnya sudah kena kutuk. Dengan berkeringat kita mencari makan. Artinya, sebelum jatuh dalam dosa, bekerja itu tidak bersusah payah dan tidak berpeluh, sebab tanah tidak kena kutuk. Sekarang saja, kita sering kagum dengan daerah yang tanahnya subur, padahal tanah itu sudah kena kutuk. Membayangkan ini, kita jadi rindu melihat tanah di negeri baru nanti. Roh Nubuat menyatakan hal yang serupa dalam Special Testimonies on Education halaman 89 paragraf pertama yang berbunyi, kejatuhan Adam mengubah urutan hal-hal, tanah dikutuk, tetapi keputusan bahwa manusia harus mendapatkan makanannya dengan keringat di keningnya bukan diberikan sebagai kutukan. Melalui iman dan harapan, kerja menjadi berkat bagi keturunan Adam dan Hawa. Allah tidak pernah bermaksud agar manusia tidak melakukan apa-apa. Jelas, bekerja keras itu bukan kutuk, tetapi berkat. Sebab memang kita diciptakan untuk bekerja dan bukan untuk tidak melakukan apa-apa. Tanahlah yang kena kutuk. Perhatikan lanjutan nasihat Roh Nubuat berikut ini masih dalam buku yang sama, Special Testimonies on Education, dan masih dalam halaman dan paragraf yang sama, halaman 89 paragraf pertama, yang berkata, tapi semakin dalam kutukan dosa, semakin banyak tatanan Allah yang diubah. Beban bekerja bertumbuh pada kelas tertentu, namun kutukan kemalasan ada pada banyak orang yang memiliki uang Allah, dan semua karena gagasan yang salah bahwa uang meningkatkan nilai moral manusia. Inilah kondisi dunia sekarang. Ini bukanlah rancangan Allah. Rancangan Allah bahwa semua manusia ciptaannya bekerja. Semua harus rajin. Sebab yang menciptakan kita adalah seorang yang rajin. The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 50, paragraf 2, yang berbunyi, tetapi anak Allah yang bersama-sama dengan Bapa menciptakan manusia dapat membuat penebusan bagi manusia diterima Allah dengan memberikan nyawanya sebagai korban dan menanggung murka Bapanya. Itulah sebabnya Allah Bapa berkata kepada anaknya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Dan Yesuslah yang menjadikan segala sesuatu termasuk kita manusia. Yesus adalah pribadi yang rajin, karenanya kita manusia diciptakan menjadi makhluk yang rajin. Namun dosa mengubahkan semuanya. Kemalasan merasuk kehidupan manusia. Bahkan sekarang dengan segala macam jenis teknologi, manusia menjadi malas. Belum lagi ditambah dengan hiburan dan permainan. Manusia bisa menghabiskan uang hanya untuk menikmati hiburan dan permainan. Itulah pentingnya Yesus datang ke dunia ini dan menjadi teladan. Yesus seorang pekerja yang sempurna. Sejak anak-anak, dia seorang yang rajin dan sampai mati di kayu salib. Apakah yang Yesus kerjakan dengan begitu rajin sampai dia mati di kayu salib? The Review and Herald, Mei tanggal 31 tahun 1887, paragraf 16, menyatakan, "Sudahkah Anda rajin berusaha menyelamatkan jiwa? Rajin dengan kemampuan yang dipercayakan kepada Anda dalam melakukan pekerjaan Allah?" Inilah kerajinan Yesus. Dia begitu rajin menyelamatkan jiwa. Sebelum matahari terbit, sudah bangun untuk berdoa kepada Bapanya agar menerima kuasa guna melayani sepanjang hari, dan pada malam hari kembali berdoa kepada Bapanya. Bahkan pernah sampai semalam-malaman. Ini semua hanya untuk keselamatan umat manusia, untuk melakukan pekerjaan Bapanya. Bagaimana dengan kita? Mari kita mengerjakan pekerjaan Allah selagi masih siang, sebab akan datang malam di mana kita sudah tidak dapat lagi bekerja. Karenanya Ellen G. White menasihatkan dalam 1888 material halaman 237 paragraf 1 yang berbunyi, "Saya memohon Anda rajin bekerja untuk kekekalan. Kita hanya punya sedikit waktu dalam hidup ini. Kita mau dipimpin oleh Roh Kristus. Mau rajin? Miliki Roh Kristus. Sebab Kristus adalah pribadi yang rajin, teristimewa dalam menjangkau jiwa-jiwa." Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik bagi kami. Yesus adalah pribadi yang rajin. Itu sebabnya kami diciptakan menjadi manusia yang rajin. Dan kami harus hidup rajin, baik sebelum berdosa maupun sesudah berdosa. Karena itu adalah berkat, teristimewa dalam menjangkau jiwa-jiwa. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam ini, agar kami boleh hidup sebagaimana anak-Mu hidup. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.